semuanya, selamat datang di podcast NCT Negara Cari Tahu. Di podcast ini kita akan membahas suatu isu yang sedang banyak diperbincangkan orang saat ini. Sebelum kita membahas itu, kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Dengan gua Nedia Sawaya. Gua Mayla Nabila. Nah, dalam podcast kali ini kita bakal ngebahas membedah kasus dugaan korupsi pengelolaan lahan timah PT TBK dan gimana sih dampaknya untuk lingkungan. Nah, sebelum itu tentu kita berdiskusi dengan narasumber yang sangat penting hari ini. Kita sambut narasumber kita, Mbak Anissa. Tangan dong. Sebelumnya Mbak pasti udah tahu ya kasus korupsi PT Timah TBK ini, karena udah banyak juga dibicarakan oleh orang-orang saat ini. Kalau gitu kita mulai aja ya Mbak diskusinya. Kalau gitu apa sih Mbak dampaknya gitu? Dampak konkretnya yang ditimbulkan oleh korupsi tambang timah PT Timah TBK dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Oke, sebelumnya izinkan kakak memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Anissa Reswari dari Fakultas Hukum Angkatan 2020, mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara gitu. Nah, di kesempatan kali ini kita mau coba kulik nih terkait kasus korupsi PT Timah TBK kan. Nah, kalau ditanya soal kerugian, kita bisa bagi dulu jadi beberapa aspek. Pertama tentu aja aspek kerugian negara. Nah, aspek kerugian negara ini memang yang udah seperti yang udah teman-teman tahu lah ya. Kerugian negara itu mencapai 271 triliun. Itu angka yang fantastis banget kan ya. Banyak banget tuh kalau kita beli seblak udah berapa banyak. Nah, dari 271 triliun itu ternyata itu dibagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama ada kerugian ekologisnya. Kerugian ekologisnya itu mencapai 157 triliun. Sedangkan kerugian ekonominya itu mencapai kurang lebih 60 triliun. Selanjutnya ada kerugian ganti pengelolaan, ganti perlindungan lingkungan itu mencapai 5 triliun dan yang terakhir kerugian di luar kawasan hutan itu mencapai angka 47 triliun. Jadi banyak aspek memang yang dirugikan dan itu semua diambil dari pajak kita gitu. Pajak kita sebagai warga negara. Jadi memang kalau kerugiannya pertama itu kerugian negara mencapai 271 triliun. Selanjutnya ada kerugian lingkungannya. Kalau kita mau kulik soal aspek lingkungannya, yang pertama tentu aja deforestasi atau perusakan habitat, baik habitat hewan maupun tumbuhan gitu kan. Biodiversity di Indonesia semakin berkurang nih karena banyak penggalian tambang yang tidak bertanggung jawab gitu. Selain pengerusakan habitat dan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah biodiversity di Indonesia, itu juga berdampak pada siklus airnya. Siklus air, siklus udara, bahkan kesehatan masyarakat itu sendiri pun terganggu. Karena apa? Karena pengelolaan lingkungan yang tidak bertanggung jawab ini. Meskipun dia punya IUP, meskipun dia punya izin usaha, tapi ketika usaha itu dilakukan dengan tidak memperhatikan AMDAL, apalagi aspek kesehatan masyarakat, itu kan sama aja tidak bertanggung jawab. Makanya rasa tanggung jawab aja nggak ada. Jadi dia bisa dengan gampang melakukan korupsi gitu. Jadi memang kalau ditanya kerugian konkret, tentu kita harus lihat dari helikopter view ya. Karena banyak banget nih ternyata aspek-aspek yang dirugikan gitu. Nah, yang dari udah Mbak jelaskan tadi, ada nggak sih langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mengatasi kerusakan lingkungan? Terus itu dampaknya gimana sih, Mbak? Kalau langkah yang bisa kita lakukan ya, apalagi kita sebagai mahasiswa, yang pertama tentu kita harus memperkaya kajian kita tentang lingkungan. Jangan kita nih, kakak sebagai anak hukum, apalagi hukum tata negara, oh yaudah gue bahas pemilu aja, politik aja, ngapain gue bahas soal lingkungan? Tapi kan nggak kayak gitu. Kita tinggal di bumi, kita berpijak di tanah ini gitu. Berarti kan kita punya tanggung jawab, minimal tanggung jawab moral deh untuk peduli ke lingkungan sekitar kita. Itu yang pertama. Kita harus langkah konkret yang bisa kita lakukan ya, menumbuhkan kesadaran itu, kesadaran lingkungan, kecintaan kita terhadap lingkungan. Terus yang kedua juga kita harus berupaya untuk melakukan advokasi atau menyuarakan keresahan-keresahan masyarakat biar pengelolaan lingkungan ini bisa lebih baik. Dan kasus korupsi ataupun kejahatan-kejahatan itu kan bukan karena niat ya awalnya, tapi karena ada peluang. Makanya orang-orang tuh banyak melakukan kejahatan. Ada orang yang
Tadinya nggak punya niat, tapi karena ada peluang untuk melakukan kejahatan, dia melakukan kejahatan itu. Nah, peluang-peluang ini nih yang perlu kita tutup. Nutupnya dengan apa? Dengan aturan hukum. Nutupnya dengan apa? Dengan penegakan hukum itu benar-benar membuat jera gitu. Membuat orang-orang itu memang nggak berani untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Makanya perlu, menurut kakak sih perlu reformasi hukum ya. Reformasi hukum, reformasi penegak hukumnya juga, karena kan mungkin nih banyak aturan hukum yang memang sudah bagus, aturan lingkungan yang memang sudah sebenarnya bisa mengakomodir itu, sebenarnya bisa menutupi lubang-lubang itu, tapi penegak hukumnya nggak punya integritas, penegak hukumnya nggak ada moralitas yang baik, jadi tetap ada celah kan di sana, banyak mafia hukumnya, banyak mafia lingkungannya di sana. Nah, ini yang perlu sama-sama kita kawal gitu, apalagi kita sebagai mahasiswa punya peran penting untuk melakukan itu. Mungkin itu sih reformasi hukum ya utamanya, biar celah ini bisa kita tutup dari segala sisi gitu. Kalau gitu Mbak, peran kita itu sebagai masyarakat, habis itu sebagai mahasiswa sendiri gitu Mbak, kayak mana gitu kita menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah korupsi di sektor pertambangan gitu Mbak? Pertama sih kita harus tahu dulu celah-celah orang-orang bisa melakukan korupsi lingkungan itu dari mana gitu. Karena kalau kita lihat dari kasus ini ya, kasus 271 triliun ini, kan sebenarnya IUP-nya, izin usahanya itu punya lembaga yang legal, tapi diberikan punya lembaga negara, maksudnya di bawah BUMN. Tapi ketika BUMN tidak mampu melakukan atau memaksimalkan fungsinya atas IUP itu tadi, makanya dia memberikan sebagian kewenangannya ke sektor swasta. Nah, sektor swasta itu ternyata setelah mengambil timah, dia tidak dijual lagi ke BUMN, tapi dijual ke sektor swasta lainnya dengan harga yang lebih tinggi gitu. Jadi keuntungan di negaranya nggak ada, tapi si swasta ini bisa meraih banyak keuntungan karena dia menjual dengan harga lebih, menjual ke pasar bebas dan sebagainya. Nah, itu kan juga celah tuh. Kita harus tahu itu. Terus itu juga kita harus memperbanyak kajian-kajian lingkungan. Kita harus banyak coba diskusi dengan orang-orang yang memang kompeten gitu, karena kalau lingkungan kita rusak, ya kita mau hidup di mana lagi gitu. Bumi loh, cuma bumi satu-satunya planet yang bisa dihidupi oleh manusia gitu kan. Jadi ayo sama-sama teman-teman kita belajar soal lingkungan, kita rawatlah lingkungan kita, terus itu juga kita advokasikan, kita kawal kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, itu penting juga, karena awal mula kerusakan itu bisa berawal dari kebijakan yang nggak pro sama rakyat, nggak pro sama lingkungan. Nah, itu harus kita kawal. Gimana cara ngawalnya? Ya teman-teman pastikan Prolegda, program legislasi daerah itu emang kan bisa kita pantau dari website gitu. Nah, itu teman-teman bisa pastikan dari sana gitu. Kalau gitu, selain aspek hukum, apalagi sih Mbak yang perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kasus ini untuk terulang lagi? Sebenarnya dari banyak aspek sih ya, bisa kita upayakan untuk mencegah terjadinya kasus serupa gitu. Yang pertama, yang paling bisa kita lakukan adalah peningkatan peningkatan pengawasan independen, baik dari NGO kayak dari Walhi kan salah satu lembaga LSM yang aktif tuh bergerak untuk memantau kondisi lingkungan di Indonesia kan. Dan kita nggak bisa hanya mengandalkan Walhi gitu. Kita pun sebagai mahasiswa ada kewajiban untuk memantau itu gitu. Kita sebagai mahasiswa wajib untuk memantau keberlanjutan lingkungan kita seperti apa gitu. Itu yang pertama, peningkatan partisipasi dari seluruh elemen. Yang kedua, kalau dari aspek pemerintahnya, tentu meningkatkan kebijakannya harus ditingkatkan lagi. Terus itu aparatnya harus diberi pelatihan lagi biar berintegritas. Terus itu juga yang terakhir kalau dari swasta ya, setiap perusahaan swasta kan punya CSR. Nah, dana CSR itu bagaimana caranya biar dialokasikan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Salah satunya mungkin bisa dengan bikin pelatihan lingkungan gitu. Jadi semua aspek tuh, semua lini, semua elemen masyarakat itu punya tanggung jawab untuk mencegah kasus ini terjadi lagi nih gitu. Karena
kasus ini memang selain merugikan negara juga merugikan kita dan anak cucu kita gitu. Karena kalau kita beranggapan bahwa kerusakan lingkungan hanya berdampak bagi kita, enggak, ini berdampak panjang gitu. Akibatnya akan sangat panjang gitu. Masyarakat di sana mungkin yang saat ini merasakan banyak penderitaan lah. Mereka mulai kena ISPA karena polusinya, terus itu mereka kena kanker kulit karena air dan tanahnya yang nggak sehat. Tapi kedepannya apakah dampak itu hanya akan bertahan di pulau itu aja? Kan enggak, dampaknya bisa meluas. Makanya kita perlu meningkatkan partisipasi kita dalam pengawasan. Juga kita perlu mendorong perusahaan-perusahaan dan pemerintah untuk ayo loh, kita sama-sama seriusin untuk benar-benar menjaga lingkungan kita gitu. Jangan sampai menjaga lingkungan itu hanya angan-angan aja, hanya narasi kosong tanpa isi gitu. Hanya mencari sensasi karena sekarang dunia berputar soal SDGs, tapi nggak ada esensinya nih di Indonesia. Indonesia menggaungkan SDGs, tapi ternyata itu nyari eksistensi aja di mata dunia gitu kan. Mungkin itu sih yang harus sama-sama kita tingkatkan ya dari seluruh leading sektor itu tadi. Kalau gitu dalam konteks Lampung itu sendiri Mbak, gimana sih kira-kira kondisinya? Kondisi lingkungan di Lampung Iya. ya. Ini juga agak mengkhawatirkan sebenarnya. Karena kalau teman-teman lihat ya, Mbak mau tanya nih, RTH yang ada di Lampung, teman-teman tahu nggak? Ruang terbuka hijau. Di mana ada taman kota di Kota Bandar Lampung, jangan jauh-jauh deh di Kota Bandar Lampung, di dekat Unila aja. Kita aja mahasiswa Unila cuma bisa merasakan udara segar itu di Beringin Cinta. Iya benar. Ya kan, mana banyak nyamuk lagi kan. Nah itu kan jadi jadi pertanyaan juga nih. Padahal di undang-undang itu, di undang-undang lingkungan hidup ya, jelas kalau tiap kabupaten kota itu minimal punya 30 RTH, baik yang bersifat publik maupun private. Nah, kondisinya sekarang Bandar Lampung, coba cari di mana ada RTH. Di depan Transmart udah dibakar. Taman Gajah, siapa ya teman-teman lewat nggak Taman Gajah? Lewat. Udah diganti jadi masjid, ya kan? Kita udah nggak punya nih tempat untuk merasakan udara sejuk lagi, udara bersih lagi. Padahal itu amanat undang-undang loh, amanat konstitusi. Minimal 30% per kota, per kabupaten atau kota. Tapi nyatanya di Lampung nggak nyampe 20% RTH itu. Bahkan kalau nggak salah, angka belasan persen. Dan tiap tahun mengalami penurunan. Ada sedikit lahan untuk bikin RTH, terus itu kepentingan politiknya udah beda, diganti lagi gitu kan. Nah itu ketidaksinkronan antara Pemda dan pelaku usaha atau ya seluruh aspek lah, itu nggak sinkron untuk menseriuskan soal lingkungan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di Lampung ini juga kita nggak bisa merasakan ada udara sejuk dari perbukitan. Iya benar. Karena bukit di Lampung itu semakin hari semakin menurun. Dulu Gundul itu juga. iya kan, banyak yang udah digundulin. Dulu itu Lampung punya sekitar 12 perbukitan. Sekitar 12, sekarang cuma tinggal 2. Di bawah 5 lah. Pokoknya udah semakin menurun gitu. Nah, ini kan kekhawatiran kita juga nih. Ini yang perlu kita sama-sama kawal, kita sama-sama jaga, kita sama-sama ayo loh, kan kalau kita bertiga ya mungkin udah punya satu frame yang sama lah ya untuk menjaga lingkungan. Tapi gimana menyebarkan keresahan ini? Gimana kita menyebarkan kalau kondisi lingkungan di Indonesia ini nggak baik-baik aja loh. Di Lampung pun nggak baik-baik aja loh. Kita kekurangan RTH. Kita mau main kemana? Masa iya sih kita mau sekedar nongki lihat sunset harus ke metro? Jauh banget. Harus ke Masjid Taqwa di metro? Kan jauh banget kan? Padahal kita paling kalau kuliah pengen lihat-lihat gitu. Dulu kita bisa lihat kan orang main skateboard, main basket di Taman Gajah, tapi sekarang itu udah nggak ada gitu. Makanya ini juga semoga bisa jadi perhatian lah untuk Pemprov atau Pemkot gitu untuk kembali menyediakan RTH gitu. Itu sih. Terakhir nih Mbak kira-kira kebijakan publik atau advokasi apa yang kira-kira yang bisa dilakukan sebagai pemerintah gitu untuk mengatasi permasalahan yang sudah kita bahas tadi nih Mbak? Kita mengadvokasikan ya kebijakannya.
Jadi yang pertama kita tuh harus, itu tadi yang Mbak sampaikan sempat singgung tadi ya, kita harus mengadvokasikan minimal RTH, minimal ruang terbuka hijau itu, minimal setiap sudut kota Bandar Lampung lah kita melihat ada pohon, kita melihat ada tempat-tempat rindang. Nah itu salah satu kebijakan yang perlu kita advokasikan dan kita kawal. Kita minta loh, karena hidup bersih, hidup layak dan sehat itu hak kita semua. Gitu. Nah masa teman-teman mau diem aja sih gitu kan? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong diem aja lingkungan teman-teman diambil gitu aja. Itu harus kita advokasikan, itu harus kita kawal gitu. Terus itu juga kalau terkait lingkungan ya, sampah, permasalahan sampah itu juga perlu kita advokasikan gitu. Selain kalau kita bahas tambang, timah segala macam itu memang sekarang lagi urgent sih, tapi itu terlalu jauh ya. Kita akan lompat terlalu jauh. Nah, dari hal-hal yang kecil dulu, permasalahan-permasalahan lingkungan ini, gimana keseriusan Pemprov misalnya dalam mengatasi permasalahan sampah di TPA Bakung. Udah berapa banyak korban jiwa pemulung-pemulung itu yang meninggal karena ketimpah tumpukan sampah, gunungan sampah itu. Nah itu kan perlu kita advokasikan. Kalau terkait tambang timahnya itu juga kita harus meminta untuk pemerintah kembali meletakkan AMDAL sebagai salah satu elemen penting. Karena kalau dulu itu di dalam aturannya AMDAL itu harus ada sebelum usaha itu dilakukan. Kalau sekarang AMDAL itu seolah-olah di nomor 2-kan bahkan nomor 3-kan gitulah. AMDAL letaknya udah nggak sepenting itu. Nah itu yang harus kita advokasikan. Itu yang harus kita kawal. Ayo letakkan AMDAL pada tempat yang seharusnya gitu. Mungkin itu sih sebenarnya banyak ya kalau hal-hal kebijakan-kebijakan yang harus kita advokasikan atau hal-hal yang harus kita kawal lainnya, tapi setidaknya itu dulu gitu. Itu dulu yang lagi urgent lah untuk kita sama-sama advokasikan gitu. Nah, kita mau bilang terima kasih banyak banget nih buat Mbaknya karena udah hadir di podcast kita. Sama-sama. Senang banget bisa main-main ke sini. Kapan-kapan adain lagi NCT Part 2. Boleh. Sekian podcast dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. See you guys!